Hah? Lama ya. Bukan selokan, saluran. Situ yang banjir. Ini benar-benar merapat. Benar-benar merapat. Karena tak ada atap. Maju. Siap. Gerak. Apa? Siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Kepada Pembina Apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Untuk amanat. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Yang saya hormati seluruh pejabat di lingkungan kantor Pemerintah Kota Pontianak, ASN, kepala madrasah, kepala tua, guru agama, penghulu, dan semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kita sudah hampir memasuki bulan Juni ya, semester pertama pengelolaan anggaran kita. Saya belum cek ini sudah sampai sekarang sudah sampai berapa rapatnya. Mudah-mudahan cepat terrealisasi ya. Perhatian bagi semua pejabat pembuat komitmen dan juga para kepala madrasah untuk segera merealisasikan anggaran. Kedua, ini Kota Pontianak ini termasuk yang terlambat dalam memberikan laporan keuangan tahun 2023. Ini harus menjadi perhatian. Saya sudah mendapat surat edaran kurang lebih seminggu yang lalu. Kota Pontianak ini belum melaporkan laporan keuangan, dan ini menjadi catatan bagi pusat ya. Memang tidak hanya Kota Pontianak saja, juga beberapa dan beberapa banyak orang yang belum. Kalau kita tidak melaporkan, membuat laporan keuangan, nanti ada pertanyaan ada apa ya? Itu sama juga mengundang tim auditor untuk datang di Kota Pontianak. Kenapa kok sampai sekarang belum membuat laporan ya? Itu agar menjadi perhatian kita bersama. Jangan menunda-nunda pekerjaan, apalagi kalau sudah disurati. Jadi perhatian untuk semuanya lah. Begitu juga bagi bapak-bapak ibu yang secara berkala menerima tunjangan kinerja. Itu juga mestinya bapak-bapak ibu-ibu membuat laporan kinerja harian. Itu juga biasanya menjadi objek audit ya. Kalau bapaknya nanti ada laporan, kan sudah terima nih, bapak ibu sudah terima mungkin sudah buat LKH belum? Kan gitu. Ini jadi perhatian
perhatian ya. Kalau nanti saya perintahkan TPSPM, coba yang belum memenuhi syarat tidak usah dibayangkan, itu lebih ketat lagi seperti itu. Kalau dulu saya pernah jadi PPSPM, kalau tidak lengkap itu tidak saya bayangkan. Itu melatih kita semua supaya tertib administrasi. Jadi perhatianlah untuk kita juga di madrasah yang belum membuat laporan keuangan ya. Karena saya belum membuka, karena untuk madrasah itu dia membuka aplikasi. Bisa sih saya buka, cuma saking banyaknya itu kan, soalnya se-Indonesia harus dilihat. Oke Pak Kasih Penmat, coba dicek yang sektor madrasah apakah sudah membuat laporan keuangan tahun 2023, jangan sampai terlambat. Kemudian saya juga ingin menyampaikan pendataan P3K kita, pendataan P3K ya. Memang pendataan yang terakhir ini agak berbeda dibandingkan yang sudah-sudah. Cuma ada kurang lebih 11 orang itu yang satpam, yang petugas kebersihan itu menjadi catatan. Kalau yang lalu-lalu kan petugas satpam itu tidak masalah. Cuma yang terakhir ini agak berbeda sedikit, tapi kami sudah mengusahakan sepanjang pertama sumber pembiayaan itu bersumber dari dana APBN, bukan dari dana lain-lain ya. Dari dana APBN itu kita usahakan. Kemudian masa pengangkatan sebagai tenaga honor itu juga menjadi perhatian ya. Ada syarat dan ketentuannya. Kalau tidak salah mulai tahun berapa itu Pak Ruswandi? Nah, per Desember 2021. Jadi kalau umpamanya SK-nya 2022, 2023 itu tidak masuk. Ya pokoknya ada syarat ketentuannya lah, kurang lebih seperti itu. Saya masih ingat dulu waktu saya masih belum di kota Pontianak, saya pernah panggil yang tenaga honor. Waktu itu kan informasinya dulu masih ada yang K1, K2 kan. Saya bilang kalian yang belum diangkat sebagai CPNS, saya bilang jangan lemah semangat dengan tidak diangkat ini. Jadi tetap saja bekerja seperti biasa. SK honor itu disimpan, jangan merasa kecewa dibuang, dibakar begitu kan. Simpan saja. Itu sudah saya bikin gitu sudah beberapa tahun yang lalu, dan alhamdulillah sekarang yang dulu pernah saya kumpulkan sekarang sudah diangkat semua sebagai P3K kan. Nah, yang belum diangkat tahun ini saya tidak tahu nanti ke depannya seperti apa. Tapi saya selalu menekankan pada kawan-kawan di pegawaian dalam pendataan itu yang memang bisa dibantu sesuai dengan regulasi ya, sesuai dengan regulasi. Kalau tidak sesuai dengan regulasi sulit juga, nanti akan menjadi masalah. Dan kalau sudah menjadi masalah yang bertanggung jawab siapa? Tentunya kepala kantor. Itu menjadi perhatian ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Barangkali ada di santernya, barangkali di madrasah, atau mungkin di setiap ruangan ada yang belum diangkat, bukan diangkat, yang belum masuk pendataan P3K. Itu karena memang dari regulasinya belum memenuhi persyaratan. Saya dulu juga pernah ada yang sudah terbit, namanya sudah terbit, itu karena tidak memenuhi persyaratan ya akhirnya tidak bisa kita proses selanjutnya, karena akan menjadi temuan nanti. Karena ada kejadian ini di beberapa daerah sudah terima SK P3K ya, sudah terima SK pegawai PNS, baru beberapa bulan kena berhenti kan. Kenapa? Karena ditemukan
ada persyaratan-persyaratan yang dipaksakan. Nah, itu sebenarnya yang dipaksakan. Sekarang bapak-bapak ibu mau pilih mana? Udah setahun jadi pegawai atau P3K, lalu ada audit, wah ternyata ini ada yang keliru, artinya dicabut SK. Maka berhati-hatilah ya bapak ibu ya. Ini yang bapak-bapak di madrasah, bapak ibu di madrasah, tolong hati-hati ya. Jadi maksud barangkali mau menolong, akhirnya ketika ada masalah bapak ibu pun tidak mampu menolong diri sendiri ya akhirnya. Makanya kehati-hatian itu perlu bapak-bapak ibu semuanya ya. Perlunya kita berhati-hati dalam bekerja. Yang ketiga, yang ketiga, saya ingin kita ini membangun kekompakan dan kebersamaan. Salah satu caranya adalah kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebersamaan, membangun kekompakan, ayo diikuti bersama-sama. Misal kita ada senam Jumat atau kita ada kegiatan olahraga jalan Jumat, diikuti. Itu untuk membangun kebersamaan, membangun kekompakan dan menjalin komunikasi ya. Barangkali bapak-bapak ibu-ibu kalau mau ketemu saya itu barangkali sulit, harus menghadap ke ruangan, belum tentu semuanya berani. Ketemu kepala kantor nanti malah saya ditanya-tanya, belum tentu semuanya berani. Atau barangkali sudah mau ketemu ternyata saya ada kegiatan di luar, kegiatan banyak tuh. Seperti pagi ini saja, pagi ini di jam yang sama 2 kegiatan, gak tahu saya mau pilih yang mana ya. Maka pada momen seperti jalan santai, olahraga, itu bisa terjalin komunikasi. Barangkali bapak-bapak ibu bisa bicara dengan saya ketika kita sedang jalan santai, ketika kita setelah senam duduk-duduk. Saya kan tidak langsung masuk ke ruangan. Biasanya saya ngobrol-ngobrol dulu, bicara dulu, sedang gurau dulu kan. Jadi manfaatkan itu sebagai tempat kita untuk saling bersilaturahmi. Bisa juga barangkali ketika kita bagi yang muslim melakukan sholat zuhur berjamaah atau asar berjamaah kan. Terjalin juga komunikasi. Jadi tidak perlu juga terlalu kaku ya bapak-bapak itu. Kalau ada mau usul saran kepada kepala kantor disampaikan saja pada momen-momen yang tepat. Jangan sedang saya buru-buru mau pergi kegiatan, Pak, tunggu sebentar. Saya juga ditunggu masalahnya. Nah, kalau ada undangan jam berapa, carilah waktu yang tepat. Kemudian yang terakhir, yang keempat ini bapak-bapak. Dari ketika pun yang disampaikan di atas, saya harapkan semuanya kita punya semangat untuk bekerja lebih baik. Kalau dalam itu apa ya, ada wajada sampai bersungguh-sungguh, sampai bersemangat, maka dia akan memperoleh hasil. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya semangatlah, bekerjalah lebih baik, selalu meningkat. Jangan lagi kita menjadi yang selalu yang terakhir membuat laporan, terakhir mengumpulkan pekerjaan. Jadilah yang terdepan. Jadi yang terdepan, kita yang paling dulu. Dari 14 kabupaten, paling tidak kita yang masuk di 3 besar dalam hal kecepatan membuat laporan, kecepatan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan. Seperti kemarin ada kegiatan lomba apa ya, penyuluh award kan, penyuluh award. Sampai di detik-detik terakhir kota Pontianak cuma 2 yang ada penyuluh agamanya banyak. Dan saya bilang
bukan masalah juara yang kita cari, tapi partisipasi kita itu yang dinilai. Masalah juara itu nanti lah, tapi partisipasi kita jangan kita cuek, ya. Jangan kita masa bodoh. Ada event-event ikuti. Itu juga barangkali bagi bapak-bapak, ibu guru atau pegawai, kalau ada event ikuti. Jangan kita sudahlah, tidak perlu juga seperti itu. Jadi tolong ya, ini perhatian kita bersama. Kalau bagi saya juara itu nomor sekian, tapi maunya kita, aktifnya kita itu juga menjadi penilaian tersendiri. Kalau tidak ada yang ikutkan, nanti saya juga dinilai, ini kepala-kepala ini apa kerjanya. Tahun depan saya berharap ini tidak lagi terjadi, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti barangkali besok atau lusa saya akan melakukan pembinaan itu secara lebih khusus, lebih spesifik, ya. Dan dulu sebagaimana pernah saya sampaikan, saya akan melakukan pembinaan berapa gitu. Barangkali nanti penyuluh kan gitu kan. Barangkali nanti ke madrasah untuk yang di sekretariat seperti itu. Ini saja bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, Amin. selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita semuanya ya diberikan kemudahan rezeki, dilimpahkan kesehatan, diberi kemudahan dalam melakukan pekerjaan yang kita laksanakan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Siap. Gerak. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bubar. Oke, selesai laksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Pada. Koordinat ambil. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Bapak penghormatan. Bubar jalan. Ustazah.